Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami akan menjelaskan mengenai Network File System atau yang disingkat dengan NFS. Kami dari grup 2 CE5A, yaitu yang terdiri dari Candy Natasha, David Mangapul Munte, Farhan Ambia, dan Fitrianti Lubis. Baiklah, kita langsung masuk saja ke materi. Saya akan melanjutkan presentasi kami dari grup 2 administrasi jaringan. Nama saya David Mangapul Munte, kelas CE5A. Pengertian Network File System. Network File System pertama kali dikembangkan oleh Sun Microsystem pada tahun 80-an sebagai sarana untuk berbagai file pada lingkungannya kerja diakses. Network File System menyediakan sarana untuk berbagai file antar jaringan sehingga suatu mesin dapat mengakses file-file di mesin lain seolah-olah mengakses file sistem lokal. Protokol Network File System adalah salah satu dari beberapa standar sistem file terdistribusi untuk penyimpanan yang terhubung dengan jaringan. Teknologi Network File System ini dilisensikan kepada lebih dari 200 vendor komputer dan jaringan, dan telah dibuat implementasinya pada banyak platform dan sistem operasi, termasuk diantaranya adalah Unix, GNU Linux, Microsoft Windows, dan lingkungan mainframe. Protokol Network File System. Network File System umumnya menggunakan protokol Remote Procedure Call atau RPC yang berjalan di atas UDP dan membuat port UDP dengan port number 2049 untuk komunikasi antar klien dan server di dalam lingkungan. Klien Network File System selanjutnya akan mengimpor sistem berkas dari server Network File System, sementara server Network File System mengekspor sistem berkas lokal kepada klien. Selanjutnya, komponen Network File System. File System model dan arsitektur. Suatu mekanisme yang mendefinisikan sumber daya dan berkas yang akan digunakan secara bersama-sama di dalam jaringan. Resource Access Method. Tahapan ini menggambarkan bagaimana pengguna melampirkan atau melepaskan sumber daya yang berasal dari tempat penyimpanan lokal mereka. Yang ketiga, Administrative Tools. Kumpulan fungsi yang dibutuhkan untuk mendukung operasi protokol dan penggunaan komponen lain yang mendukung. Selanjutnya, Operation Set. Ini untuk mengatur operasi apa yang akan digunakan dan diperlukan pada saat pengguna menggunakan sumber daya yang digunakan bersama pada tempat penyimpanan lokal pengguna lain. Selanjutnya, Message Protocol. Format pesan yang berisi operasi yang akan digunakan, seperti informasi status dan protokol yang digunakan untuk bertukar pesan ini antar mesin pengguna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farhan Ambia dari kelas CE5A akan melanjutkan penjelasan materi yang sebelumnya telah dijelaskan oleh Saudara David. Baiklah, kita masuk ke materi berikutnya, yaitu tentang implementasi standar NFS. NFS diimplementasikan sebagai sebuah sistem klien atau server yang menggunakan perangkat lunak NFS. Nah, NFS server akan menggunakan protokol NFS untuk mengekspor sistem berkas yang dimilikinya kepada klien NFS agar dapat dibaca oleh si klien. Seolah-olah sistem berkas remote tersebut merupakan sistem berkas yang dimiliki oleh klien secara lokal. Sedangkan NFS klien menyiapkan direktori yang dipakai untuk menampung sharing direktori dari server, kemudian melakukan konfigurasi pengambilan file lewat sharing dengan tempat penampungan yang telah disiapkan implementasi standar NFS-nya. Berikutnya saya akan menjelaskan item-item implementasi standar NFS. Yang pertama itu, server akan mengimplementasikan daemon NFS yang dijalankan sebagai NFSD secara default.
Nah, NFS ini akan berjalan dengan dan memungkinkan data yang di-share tersedia dan bisa diakses oleh si klien. Yang kedua itu administrator server berhak menentukan tuh bagian-bagian yang share. Semuanya akan diletakkan di file Zektra export command export fs. Yang ketiga, administrator security di server memungkinkan hanya klien yang valid yang dapat mengakses file NFS yang di-share. Yang keempat, konfigurasi jaringan memastikan bahwa klien bisa mengakses melalui sistem firewall. Nah, request dari klien harus ada untuk mengekspor data, biasanya menggunakan command mode. Nah, yang terakhir, jika semua berjalan dengan lancar, user dari klien bisa melihat dan berinteraksi dengan file di jaringan seolah-olah berinteraksi di komputer sendiri. Nah, seperti itu tuh. Baru kita masuk materi selanjutnya, yaitu apa sih tujuan NFS? Nah, tujuannya itu memungkinkan terjadinya pertukaran berkas antara mesin-mesin secara transparan. Nah, hubungannya yang terjadi di sini adalah hubungan klien antara klien dan server dengan menggunakan perangkat lunak NFS server dan NFS klien yang berjalan di atas workstation. NFS didesain untuk dapat berjalan di platform yang heterogen. Nah, adapun operasi yang didukung oleh NFS sendiri adalah yang pertama itu mencari berkas di dalam direktori. Nah, yang kedua membaca kumpulan direktori. Yang ketiga, memanipulasi link dan direktori. Yang keempat, atribut berkas. Dia dapat mengakses atribut berkas tuh. Nah, yang terakhir dia membaca dan menulis berkas. Masuk kita ke materi selanjutnya, yaitu manfaat NFS. Nah, itu manfaat NFS itu dia bisa mengurangi biaya penyimpanan, lalu dia memberikan konsistensi dan keandalan data karena semua pengguna dapat membaca file data yang sama. Selanjutnya itu dia memungkinkan beberapa komputer menggunakan file yang sama sehingga semua orang dapat mengakses file data yang sama. Lalu manfaat NFS itu ada juga bisa juga mengakses file jarak jauh bagi si user tadi. Kemudian bisa menjadikan sistem file secara transparan bagi si user. Selanjutnya, mengurangi overhead administrasi sistem. Nah, yang terakhir tuh mendukung lingkungan yang heterogen. Nah, itu beberapa manfaat dari NFS. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Akan dilanjutkan oleh saudari Candy untuk materi berikutnya. Terima kasih. Baik, nama saya Candy Natasha. Baik, saya akan melanjutkan mengenai keuntungan dari NFS. Workstation lokal dapat menggunakan space storage yang lebih sedikit karena data yang sering diakses oleh banyak orang atau yang memakan banyak space dapat disimpan dalam NFS server dan tetap dapat diakses oleh banyak orang. Lalu selanjutnya itu tidak perlu dibuat directory home yang terpisah di tiap workstation. Directory home untuk setiap user dapat dibuat di NFS server dan tiap user dapat mengaksesnya melalui jaringan. Nah, yang selanjutnya itu keuntungan dari NFS itu adalah penggunaan NFS yang memungkinkan manajemen yang tersentralisasi. Manajemen yang tersentralisasi ini dapat mengurangi pekerjaan administrator dalam melakukan backup dan menambahkan software yang digunakan oleh banyak orang. Nah, yang selanjutnya itu adalah kelemahan NFS. NFS juga memiliki beberapa kelemahan, khususnya itu dalam hal performa dan keamanan. Sebagai file system yang berbasiskan network, NFS sangat sensitif terhadap kepadatan jaringan. Trafik tinggi pada jaringan dapat menurunkan performa NFS. Begitu juga aktivitas yang tinggi pada storage akan mempengaruhi performa NFS. Jika file system yang diekspor
sedang tidak tersedia, maka sebuah klien mencoba melakukan mount. Sistem dari klien akan crash, meskipun permasalahan ini dapat dikurangi dengan menggunakan mount yang spesifik, dan karena NFS itu tersentralisasi, jika storage yang di-mount oleh berbagai klien tiba-tiba crash karena suatu sebab, maka tidak akan ada yang dapat mengakses storage tersebut. NFS juga memiliki permasalahan dalam keamanannya, karena NFS ini didesain dengan asumsi jaringan itu aman. Kelemahan utama dari keamanan dari NFS ialah NFS itu berdasarkan RPC, yang tidak lain merupakan target utama dari serangan. Hal ini dapat menyebabkan informasi yang seharusnya tidak di-mount menjadi terekspos di internet yang berada di dalam firewall maupun di luar firewall. Nah, yang selanjutnya itu adalah cara kerja NFS. Ketika klien ingin mengakses suatu file melalui NFS, kernel melakukan RPC atau Remote Procedure Call melalui TCP UDP ke NFSD atau NFS daemon pada server. RPC ini menggunakan file handle, nama file atau directory yang ingin diakses, dan user ID dan group ID dari klien sebagai parameter. Parameter ini digunakan untuk menentukan apakah klien berhak mengakses file tersebut. Untuk mencegah user yang tidak berhak membaca dan memodifikasi file, user dan group ID harus sama untuk kedua host. Setelah akses diberikan, klien dapat mengaksesnya seolah-olah file atau directory berada pada local disk. Sekian dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya Fitrianti Lubis akan menjelaskan mengenai langkah-langkah untuk instalasi NFS Server dan NFS Client pada Windows Server 2012. Pertama, kita akan melakukan instalasi pada NFS Server, di mana pada tampilan Server Manager Dashboard, kita klik Add Roles and Features. Kemudian untuk Before You Begin, kita klik Next. Lalu untuk installation type, kita pilih role based or feature based installation. Kita klik next. Pada server selection, pastikan servernya sudah benar. Lalu kita klik next. Kemudian untuk server roles, kita pilih file and storage service. Lalu kita pilih file and ISCSI service. Kemudian kita pilih server for NFS. Kemudian pada tampilan ini kita klik Add Features untuk menambahkan fitur pada NFS. Lalu kita klik Next. Pada Features kita klik Next. Lalu pada Confirmation kita klik Install untuk memulai proses instalasinya. Kita tunggu beberapa saat. Nah, jika proses instalasi sudah selesai, kita dapat lihat dari keterangannya di sini sudah berubah juga menjadi installation succeed. Kemudian kita klik close. Sekarang kita beralih ke File Explorer. Nah, kita klik local disk. Pada local disk, kita klik kanan. Kita buat new folder. Di sini saya beri nama folder share. Pada folder tersebut kita klik kanan, lalu pilih Properties, kemudian kita pilih NFS Sharing, kemudian Manage NFS Sharing, lalu centang Share this folder. Di sini juga sudah terdapat nama dari folder tersebut. Kemudian kita klik Permission. Di sini kita akan menambahkan server IP address dari server yang akan kita tuju. Kita klik Add. Isikan IP address-nya. Di sini saya akan beri contoh 192.168.0.1. Di sini juga ada pilihan akses apa saja yang kita berikan. Di sini ada read only atau hanya baca, dan read write atau baca dan tulis. Di sini saya pilih read write, kemudian kita klik OK. Kemudian OK lagi. Lalu kita klik apply di sini, lalu kita klik OK.
Sebelumnya, kita juga perlu mengatur izin antarmuka yang tepat atau klien tidak akan dapat benar-benar berbagi meskipun IP address-nya sudah tersedia. Di sini kita klik security, kita klik edit, lalu kita pilih add. Di sini kita ketikkan everyone agar semua orang dapat mengakses. Kita cek name, jika sudah dapat, kemudian kita klik OK. Nah, jika kita ingin klien dapat mengubah atau menulis di file yang kita share, atur izin modify, maka everyone akan dapat menulis, membaca, ataupun memodifikasi file yang kita share sesuai akses yang telah kita izinkan. Kemudian kita klik apply, lalu OK, lalu OK lagi. Kemudian pada file share tersebut kita klik kanan lagi, kita pilih properties. Nah, di sini dapat kita lihat icon foldernya sudah berubah. Yang awalnya ikonnya hanya berupa gambar folder biasa saja. Nah, ini berarti proses konfigurasi NFS yang kita lakukan tadi sudah berhasil. Kita sudah dapat melakukan file sharing dengan server lainnya. Di sini kita close saja. Selanjutnya kita akan melakukan instalasi pada NFS client, di mana NFS client ini digunakan untuk mengakses file server yang ada di NFS server, yaitu yang ada di server lain, baik itu yang dari Windows Server ataupun Linux atau Unix server. Sama seperti tadi, pada halaman Server Manager Dashboard, kita pilih Add Roles and Features. Pada Before You Begin, kita klik Next. Lalu Installation Type, kita klik Next. Pastikan IP address-nya atau servernya sudah benar, kita klik Next. Pada Server Roles, kita klik Next juga. Lalu pada Features, kita centang Client for NFS. Lalu kita install. Jadi dengan klik install, dia akan memulai proses instalasi. Kita tunggu saja prosesnya sampai selesai. Dan ini instalasi NFS client sudah selesai. Dapat kita lihat juga dari keterangannya sudah berubah menjadi installation success. Sebelumnya, yang kita lakukan pada NFS server adalah kita yang menyediakan file atau memberikan akses file sharing. Artinya kita yang berbagi file tersebut. Sedangkan pada NFS client ini beda halnya. Di sini kita yang sebagai server yang akan mengakses file yang telah dibagikan server tersebut. Artinya kita yang akan membaca atau menulis file yang telah dibagikan tersebut. Sekian penjelasan dari saya mengenai langkah-langkah untuk instalasi NFS server dan NFS client pada Windows Server 2012. Sekian yang dapat kami sampaikan. Apabila masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.